Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas efek radiasi pada kelamin. Ini dulu waktu kalian sebelum masuk radiologi pasti kan akan ditakut-takuti. Masuk radiologi nanti kena radiasi loh. Nanti kalau kena radiasi kamu nanti mandul loh. Gimana? Nanti radiasi bisa membuat kalian jadi mutasi loh. Nanti jadi Fantastic Four. Wah, itu gimana? Radiasi itu bisa membuat kalian impoten. Ini bahaya loh. Gimana? Nanti kita akan bahas efek radiasi pada kelamin. Apakah benar radiasi itu bisa membuat mandul? Apakah benar radiasi itu bisa membuat impoten? Apakah benar radiasi itu bisa mengurangi kesuburan pada laki-laki maupun wanita? Apakah benar? Semuanya. Satu-satu kita akan bahas semua. Efek radiasi pada reproduksi, yang pertama efek deterministik pada organ reproduksi atau genoid adalah sterilitas. Jadi efek deterministiknya itu adalah steril. Jadi memang benar kalau kalian terkena radiasi itu akan menyebabkan mandul, sterilitas. Memang benar akan menghasilkan kemandulan bagi laki-laki maupun perempuan. Bahaya, memang benar, bukan omong kosong. Nah, paparan pada testis itu akan mengganggu proses pembentukan sel sperma yang akhirnya akan mempengaruhi jumlah sel sperma yang dihasilkan. Jadi ingat, radiasinya itu bisa menyebabkan kesuburan laki-laki menurun. Nah, ini jumlah sel spermanya akan menurun. Itu akibat dari efek radiasi. Tapi pengaruh radiasi pada sel sperma dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk dapat diketahui. Jadi gampangnya gini. Jadi dalam proses pembentukan sperma dari testis itu dari pertama kali muncul, pertama kali direncanakan sampai matang itu butuh waktu sekitar 2 bulan. Jadi yang menghasilkan testis nanti dilepaskan terus dimatangkan kemudian menuju ke kantong sperma untuk disimpan. Itu butuh waktu 2 bulan, tidak langsung teramati. Jadi ini efeknya agak lama. Nah, dosis radiasi yang rendah sekitar 0,15 Gray itu sudah dapat mengakibatkan penurunan jumlah sperma. Ini sangat rendah loh. Ini sekitar 1 kali foto rongsen tapi langsung diarahkan ke testis. Itu akan menyebabkan jumlah sperma menurun karena sel sperma muda itu sangat rentan terhadap radiasi, sangat mudah mati karena radiasi. Jadi dia mudah mati. Maka radiasi yang kecil saja hanya sekitar 0,15 Gray itu sudah dapat menyebabkan jumlah sperma itu berkurang. Kalau efek radiasinya besar sampai 2 Gray menyebabkan apa? Menyebabkan sterilitas sementara atau nanti kalian akan mandul sementara, tidak lama, sekitar 1-2 tahun itu kemandulan kalian kalau dikenai radiasi yang besar. Tapi kalau kalian terkena radiasi yang lebih besar sekitar 3,5-6 Gray itu bisa menyebabkan kalian steril selamanya karena sel testis itu mati, banyak yang mati, menyebabkan kalian steril, tidak ada sperma sama sekali. Itu antara 3,5-6 Gray tergantung individunya. Ya, ini bahaya. Tapi ingat, radiasi tidak mempengaruhi libido secara nyata. Jadi kalian dikasih radiasi atau tidak kasih radiasi itu semangatnya itu masih ada, masih semangat, masih jos. Tapi cuman penurunan jumlah sperma. Kalau radiasinya cuman kecil, 0,15 Gray itu spermanya sudah berkurang. Semakin besar 2 Gray itu menyebabkan sterilitas sementara. Tapi kalau besar sekali ya, di atas 3,5-6 Gray itu udah permanen gitu, udah nggak bisa diperbaiki lagi, wes rusak, nggak punya anak. Itu yang berbahaya. Ini diingat ini. Jadi radiasi yang besar bisa menyebabkan kalian mandul
laki-laki, terutama laki-laki. Tapi untungnya tidak mempengaruhi libido. Tadi tetap masih tokcer. Gitu. Nah, ini support your information ya. Jadi laki-laki itu dari balik sampai dia meninggal itu masih punya libido. Jadi jangan heran ya, kakek-kakek memperkosa, ada berita kakek memperkosa, itu kan jangan heran karena masih punya libido dia. Nah, cuman setiap tambah umur libidonya semakin berkurang. Itu efek radiasi pada kelamin laki-laki. Dibutuhkan sekitar 2 bulan baru mengamati. Jadi kalau kalian mau iseng-iseng mengamati, diradiasi aja punya kalian. Oh, nanti efeknya bisa dilihat setelah 2 bulan dikenai radiasi. Akan mengalami penurunan jumlah sel sperma. Ini sudah teramati ya. Ini sudah kelihatan. Sekarang untuk perempuan. Bagaimana kalau pada perempuan? Kita kemarin sudah bahas ya di kromosom. Kalau belum nonton nanti bisa nonton di link yang saya taruh di sana. Itu nanti akan saya taruh linknya tentang kromosom. Jadi kita ketahui ya kromosom laki-laki sama perempuan itu kan beda. Kalau laki-laki itu X dan Y. Kalau kromosom perempuan itu X dan X. Kita ketahui bahwa kemarin itu kromosom X itu lebih panjang daripada kromosom Y. Itu menandakan bahwa wanita itu jauh lebih sempurna daripada laki-laki. Nah, salah satu contohnya itu berada di ini, efek radiasi pada sel telur. Beda sama laki-laki ya. Laki-laki itu di radiasi yang kecil aja, hanya sekitar 0,15 Gray itu sudah memberikan efek. Tapi wanita beda. Wanita itu lebih kuat. Tapi ada pengaruhnya tentang usia. Setiap usia itu akan memberikan pengaruh terhadap efek radiasi. Jadi semakin tua itu semakin sensitif terhadap radiasi. Kemampuan diri untuk merespon radiasi itu semakin besar. Efek radiasi yang ditimbulkan itu adalah sterilitas atau menopause dini. Ini beda sama laki-laki ya. Kalau laki-laki diberi radiasi yang besar itu cuman steril, tapi tidak menurunkan libido. Nah, tapi kalau perempuan itu akan ada efeknya dengan libido. Kalau sudah menopause, udah nggak punya kemauan untuk kayak gitu lagi. Itu bedanya perempuan. Di usia 60 tahun, menurut ICRP ya, diberikan radiasi dengan dosis 2,5 sampai 6 Gray itu bisa menyebabkan dia menopause. Nah, ini nggak usah dikasih radiasi aja, usia sekian udah banyak yang menopause ya kan. Nah, wanita itu beda sama laki-laki ya. Kalau laki-laki itu selalu produksi terus sel sperma, nggak ada habisnya. Tapi kalau perempuan ada waktunya, ada umurnya. Jadi kalau kalian tuh mumpung masih muda, segeralah menikah ya, khusus untuk perempuan. Karena perempuan itu punya umur pakai, umur pakai dalam tanda kutip. Karena dia punya umur di mana dia nanti akan mengalami menopause. Kalau sudah menopause itu biasanya sudah nggak punya keharapan untuk punya anak dan juga libidonya hilang atau berkurang secara drastis kalau perempuan. Jadi menikah muda khusus perempuan. Kalau laki-laki sampai usia berapapun itu masih memproduksi. Cuma nanti libidonya menurun setiap usia. Bedanya itu laki-laki dan perempuan. Nah, adalah kelebihan laki-laki lah sedikit dibanding perempuan. Tapi lebih banyak perempuan kelebihannya. Dia di usia 60 itu dosisnya itu 2,5 sampai 6 Gray. Laki-laki di usia berapapun itu punya rentang 3,5 sampai 6 Gray. Itu hampir mirip dengan usia perempuan 60 tahun kemampuan respon radiasinya. Nah, untuk usia-usia muda itu sangat kuat terhadap radiasi. Butuh radiasi yang sangat besar sekali ya, itu sekitar 12 sampai 15 Gray untuk membuat wanita itu steril secara permanen. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu hanya sekitar seperempatnya aja, 3,5 sampai 6 Gray, sekitar sepertiga kemampuan menahan radiasi. Tapi wanita itu 4 kalinya lebih kuat, 3 sampai 4 kali lebih kuat daripada laki-laki. Ini kelebihannya. Memang wanita itu memang super sekali. Kelebihan wanita itu memang banyak. Makanya saya itu lebih tertarik pada wanita, tidak sama laki-laki. Nah, ini wanita itu akan mengalami menopause dini kalau dia diberi radiasi yang sangat besar, sekitar 12 sampai 15 Gray. Efek stokastik terjadi karena mutasi gen atau kromosom di sel sperma atau sel telur. Jadi ini
efek pewarisan. Kalau diberikan radiasi kecil ya, itu sudah memberikan efek pewarisan. Kalau tapi ini peluang aja. Dia akan membuat mutasi gen pada kromosom atau DNA, terjadi mutasi. Nah, ini yang ditakutkan. Perubahan kode genetik yang terjadi akibat paparan radiasi akan diwariskan kepada keturunan atau individu yang dipapar terkena radiasi. Ini sangat berbahaya. Ini yang ditakuti. Nah, penelitian pada hewan dan tumbuhan menunjukkan bahwa efek yang terjadi bervariasi dari ringan hingga kehilangan fungsi atau kelainan anatomik yang parah, bahkan kematian prematur. Jadi pada tanaman itu sampai kehilangan kemampuan memproduksi ya hijau daun atau klorofil. Jadi setelah dikasih radiasi, jadi kan tanaman itu kan banyak yang diradiasi untuk mendapatkan tanaman yang tahan hama, yang kualitasnya bagus, itu diharapkan. Tapi nyatanya itu banyak yang terjadi kelainan yang tidak diinginkan, seperti tanaman itu menjadi kerdil, buahnya menjadi sedikit, atau kehilangan kemampuan untuk memproduksi klorofil sehingga warnanya itu menjadi putih dan akan menjadi mati karena dia tidak dapat mendapatkan gizi. Jadi akan terjadi kematian prematur. Itu terjadi dan teramati pada hewan dan tumbuhan. Itu terutama tumbuhan karena banyak penelitian yang melibatkan tumbuhan yang diradiasi. Tapi kalau kalian mau mempelajari ini bisa menghubungi saya nanti untuk skripsinya atau untuk KTI-nya pengen meradiasi tanaman untuk melihat efeknya, itu bisa. Nah, sekarang kita bahas sistem reproduksi pria. Tentang kerusakan sel di reproduksi pria. Nah, jaringan reproduksi pria bersifat resisten terhadap radiasi. Dia punya kemampuan menahan radiasi yang besar. Nah, kecuali di testis, di buah zakarnya yang memproduksi sel sperma. Dia mudah sekali atau sensitif, radiosensitif ya. Lawannya radioresisten. Resisten itu kuat, dia lebih kuat. Tapi kalau sensitif, dia mudah mati. Nah, dia resisten, dia kuat. Tapi khusus di testis, kecuali di testis, dia lemah. Jadi sperma itu mudah mati kalau dia terkena radiasi. Walaupun radiasi yang diberikan itu kecil, tidak besar. Nah, ini akan membunuh spermatozoa yang muda. Itu mudah mati kalau terkena radiasi. Tapi yang spermatozoa yang matang, yang sudah siap, itu dia resisten terhadap radiasi. Jadi tadi dapat teramati, makanya radiasi yang kecil yang terkena di testis akan membunuh spermatozoa muda. Sel sperma muda itu akan efek primer dari radiasi adalah kerusakan atau depopulasi atau penurunan populasi sperma. Ini sesudah itu penurunan sperma matang. Setelah 2 bulan sperma matang akan berkurang karena tadi sperma muda itu banyak yang mati terkena radiasi. Nah, butuh waktu 2 bulan untuk mematangkan. Nah, setelah 2 bulan sperma matang akan berkurang karena banyak yang mati di waktu muda setelah terkena radiasi. Fertilitas atau kemandulan periodenya bervariasi sesuai radiasi tergantung radiosensitivitas sel-sel matang. Kemudian diikuti sterilitas sementara tergantung dosis. Nanti kalau dosisnya terlalu besar akan menyebabkan mandul permanen seperti yang sudah saya bahas tadi. Nah, bahaya lain yang dapat terjadi abersi kromosom yang mungkin diteruskan pada generasi berikutnya. Jadi ini bahaya kalau radiasinya besar tadi kan kematian sel sperma muda dan juga penurunan kualitas sperma. Nah, tapi bahaya yang lain itu bisa menyebabkan kromosom mengalami abresi atau terputus, memendek kromosomnya, atau terjadi mutasi gen, mutasi DNA yang menyebabkan diwariskan pada anak cucu kalian jika terkena radiasi. Jadi sampai sini kalian udah mulai nyesel ya. Wah, saya nyesel Pak masuk radiologi. Waduh, nanti kalau saya terkena radiasi ya gimana Pak anak-anak saya? Wah, bahaya. Padahal saya belum menikah Pak. Makanya cepat menikah. Punya anak banyak, jadi nanti aman.
Kerusakan ini itu radiasinya itu walaupun sedikit itu hanya memberikan peluang. Tapi alhamdulillahnya ya laki-laki itu ya itu sekali mengeluarkan itu jutaan sperma, sekitar 20 juta sperma. Nah, peluang sperma yang rusak untuk membuahi itu seper 20 juta. Jadi peluangnya kecil sekali untuk dapat membuahi sel telur. Dan juga kalau sperma yang rusak yang sudah mengalami mutasi biasanya gerakannya lambat, jadi peluang untuk membuahi sel telur semakin kecil lagi. Alhamdulillahnya ya di instalasi radiologi pada rumah sakit seperti pemeriksaan radiodiagnostik, foto rongsen, CT scan dan sebagainya itu tidak menimbulkan sterilitas karena dosisnya amat sangat terlalu rendah, tapi akan memberikan efek sel sperma mengalami penurunan karena ada yang mati. Nah, dan juga efek ini mutasi DNA atau mutasi kromosom. Dosis rendah dapat menimbulkan perubahan kromosom atau mutasi gen yang diturunkan pada generasi selanjutnya. Tapi ini pada radioterapi dosis total yang diberikan mampu mengakibatkan sterilitas. Jadi kalau ada orang yang mengalami kanker daerah itu selangkangan itu berbahaya. Jadi bisa menyebabkan mandul karena dosis yang diberikan itu besar untuk membunuh sel kanker. Targetnya untuk membunuh. Nah, tapi ada efek sampingnya yaitu sterilitas. Kalau dia terkena di testis. Efek sampingnya yang lain itu terjadi perubahan kromosom. Jadi kalau kalian bekerja di instalasi radioterapi itu tembok radioterapi itu sangat tebal sekali dan berbentuk labirin supaya radiasi yang dihasilkan dari pesawat radioterapi tidak bisa keluar menjangkau operator atau lingkungan sekitar. Itu targetnya. Maka dari itu harus selalu dilindungi dari bahaya radiasi hambur bila lapangan penyiraman dekat dengan testis. Jadi testis itu harus dilindungi kalau kalian atau ada pasien yang melakukan radioterapi di daerah selangkangan. Itu harus dilindungi karena terjadi kemungkinan pasien itu akan steril, dosisnya terlalu besar. Nah, tapi ingat, perlu diketahui, impoten tidak disebabkan oleh radiasi. Dikasih sampai mandul, tapi dia tidak akan impoten. Impoten itu biasanya genetik atau dari pola hidup. Nah, untuk perempuan sekarang, kita masuk ke perempuan. Reproduksi perempuan. Nah, pada umumnya, wanita itu dia punya masa menstruasi, ada siklus menstruasi. Jadi ada proses di mana dia ovum itu keluar, ovarium itu bekerja dan sebagainya, punya hormon-hormon. Jadi wanita itu dia punya masa radiosensitif dan punya masa radio resisten. Jadi dia punya waktu tertentu dia itu sensitif terhadap radiasi, terkena radiasi sel ovum itu mati. Dan ada waktu dia radio resisten, dia mempunyai kemampuan untuk menahan radiasi yang besar. Pada saat dia radiosensitif, itu pada saat hari menstruasi biasanya waktu ovarium menghasilkan sel telur, mau membuat sel telur. Jadi sel telur itu masih dalam keadaan belum matang. Nah, itu dia akan menghasilkan calon sel telur, itu dia sensitif terhadap radiasi, jadi mudah mati. Nah, untuk sel telur yang sudah matang, jadi waktu dia masa-masa subur, itu sekitar 2 minggu setelah head pertama, itu dia resisten, sel telurnya resisten terhadap radiasi. Tapi follicle besar matang itu tergolong cukup sensitif. Sel-sel pada ovarium tidak membelah secara konsisten, menggantikan sel yang hilang selama menstruasi. Ovum dilepas dari follicle matang pada ovulasi, diikuti fertilitas, dan kalau tidak terjadi maka terjadi menstruasi. Jadi ada siklusnya, wanita itu ada siklusnya. Jadi ada siklus dia radiosensitif, ada siklus dia radioresisten. Tapi ingat, ovarium, alhamdulillah ovarium itu termasuk kuat jika terkena radiasi. Pada dosis sedang mampu menimbulkan fertilitas di periode awal karena follicle matang agak resisten yang dapat melepaskan ovum. Jadi dia mudah mati.
Nah, selanjutnya diikuti sterilitas sementara atau bahkan permanen karena kerusakan ovum dalam folakel sedang. Jadi kalau radiasinya lebih besar, maka akan menghasilkan kemandulan pada wanita. Nah, fertilitas mungkin terjadi karena maturasi folakel kecil yang radioresisten. Nah, ini tapi dosisnya itu sangat besar loh. 4 kali dosis yang diterima oleh laki-laki yang menyebabkan sterilitas. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu seperempatnya aja udah menyebabkan sterilitas permanen. Beda sama perempuan. Perempuan itu sampai 4 kali lebih kuat dibanding laki-laki. Ingat, pemeriksaan radiodiagnosis dan kedokteran nuklir, dosis yang diberikan itu sangat rendah, sangat-sangat rendah. Nah, ini tidak menyebabkan sterilitas. Tapi ingat, ada kemungkinan, ya ini ada kemungkinan perubahan pada kromosom. Nah, perlu kalian ingat ya, setiap wanita waktu menstruasi itu dia akan menghasilkan 4 sel telur dan biasanya hanya 1 sel telur matang, 3 itu sel telur tidak matang biasanya. Tapi ada juga yang dikasih hormon atau dia mengalami sesuatu kejadian itu bisa menghasilkan lebih dari 4 sel telur. Tapi biasanya yang matang itu cuma satu matang, yang 4, yang 3 itu tidak matang. Jadi kemungkinan hanya menghasilkan 1 anak kalau dibuahi. Nah, tapi kalau yang matang ini mengalami mutasi, dia terkena radiasi dan dia mengalami mutasi, maka jika dia dibuahi, maka akan terjadi efek pewarisan. Jadi peluang besar terjadi efek pewarisan itu terjadi pada wanita, bukan pada laki-laki. Karena kalau laki-laki itu menghasilkan sekali tembak itu menghasilkan 20 juta sperma, sekitar segitu. Tapi wanita itu hanya 1 sel telur saja yang matang. Sehingga kalau yang sel telur yang matang ini mengalami mutasi, ya itu yang akan diwariskan terhadap anak cucunya. Jadi perlu diwaspadai. Dosis sterilisasi dapat menyebabkan menopause walaupun belum waktunya dia menopause. Jadi wanita itu mengalami menopause di usia sekitar 40 tahun ke atas ya. Normalnya 40 tahun ke atas. Tapi ada juga yang mengalami menopause dini, sekitar di usia 30, bahkan ada yang 20 tahun. Nah, ini bisa terjadi karena memang keturunan, ada juga karena pola hidup, ada juga karena kecelakaan, dan juga ada efek dari radiasi. Nah, tapi ingat, radiasi itu yang menyebabkan menopause itu harus benar-benar radiasi yang sangat besar. Oke, itu efek radiasi yang terjadi pada kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi memang benar, radiasi itu bisa menyebabkan mandul, bisa menyebabkan penurunan kesuburan bagi laki-laki, walaupun radiasinya kecil. Tapi untuk membuat mandul itu butuh radiasi yang sangat besar, sangat amat besar untuk menyebabkan testis itu menjadi steril. Dan 4 kali lipat dari laki-laki untuk perempuan. Jadi tetap menjaga proteksi radiasi supaya kita terhindar dari efek sterilitas ini dan juga efek pewarisan yang menyebabkan anak yang kita yang mendapatkan efek radiasi. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.